di Indonesia baru mulai berkembang ya novel-novel fantasi di Indonesia di tahun 2000-an gitu. Jadi waktu itu ya tetap ada menggabungkan antara cerita-cerita, tetap terinspirasi ya oleh novel-novel fantasi yang di luar. Jadi tetap cerita-cerita global dimasukkan ke dalam tema-tema fantasi Indonesia, tapi juga dikaitkan dengan cerita-cerita yang terkait dengan budaya lokal ya. Jadi walaupun mungkin terinspirasi dengan kesuksesan dari Harry Potter gitu kan, penulis Indonesia mulai menulis novel-novel yang fantasi ya, tapi tetap dikaitkan dengan budaya Indonesia gitu. Jadi contoh-contohnya adalah misalnya di tahun 2003 adalah novel Anak Rembulan ya dari Esmara Gede. Jadi itu cerita fantasi ya, itu awal-awal novel fantasi mulai ditulis. Ataupun juga novel Bilangan Fu ya tahun 2008 dari Ayu Utami, itu ya cerita mengenai walaupun itu cerita kritik sosial ya, novel-novel kritik sosial, tapi tetap ada unsur-unsur unsur-unsur mistis, ada unsur-unsur supernatural dimasukkan ke dalam novel itu. Jadi walaupun itu novel realitas ya, tapi tetap ada bisa dibilang juga sebagai novel fantasi ya, karena tetap dimasukkan unsur-unsur mitologi ya, unsur-unsur unsur-unsur mistis supernatural di dalam novel Bilangan Fu dari Ayu Utami tadi gitu. Atau tahun 2005 adalah novel Guru Padi ya dari Seno Gumira Aji Dharma. Ya itu memang bukan cerita fantasi murni, tapi dia tanda petik agak mengadaptasi cerita Mahabharata ya, tapi dihubungkan dengan kehidupan dunia modern gitu. Tapi ya karena dia terinspirasi ataupun mengambil ide juga dari Mahabharata, itu sehingga masuk ke dalam karya sastra yang bergenrekan fantasi. Jadi itu ya teman-temannya. Nah tapi tetap tahun 2000-an awal itu ya saya bilang tadi ya, beberapa novel Indonesia yang bertemakan fantasi tetap masih belum diterima pasar secara luas ya. Jadi tetap menempati segmen yang niche ya, segmen yang sangat unik, sangat terbatas, jumlahnya nggak besar. Nah barulah tahun 2010-an ya teman-teman ya, setelah boomingnya novel Harry Potter, termasuk juga boomingnya film Harry Potter di Indonesia, itulah mulai banyak penulis-penulis yang tadinya mungkin menulis novel-novel romantis, menulis novel-novel yang bergenre realistis, tapi akhirnya tertarik juga untuk menulis novel fantasi ya, seperti Terelie gitu kan. Terelie dia mengeluarkan seri novel Bumi gitu kan, itu kan sebetulnya itu adalah novel fantasi ya. Jadi padahal sebelumnya Terelie kan lebih banyak menulis novel percintaan, novel realisme gitu kan. Tapi ketika dia menulis novel fantasi dengan mengkaitkannya dengan keindonesiaan, dengan mengaitkan dengan budaya lokal, yaitu akhirnya sedikit pelan-pelan pembaca novel Indonesia akhirnya bisa menerima novel fantasi ya yang ditulis oleh ya tahun 2010-an oleh penulis-penulis terkenal yang sebelumnya belum pernah menulis novel fantasi gitu, seperti